MD mundur sebagai Menko Polhukam akhirnya terjawab sudah. Tanggal 1 Februari rupanya jadi momentum yang dimaksud oleh Mahfud. Kamis siang, Mahfud MD menghadap langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi Pilpres. Pertanyaannya, apakah langkah Mahfud ini akan diikuti oleh pejabat publik lain yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres? Sehari setelah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ternyata masih melakukan rutinitas lari pagi di Monas. Ya, lari pagi di Monas merupakan agenda rutin Mahfud selama 4 tahun terakhir saat menjadi Menko Polhukam. Namun lari pagi pada hari Jumat ini terasa berbeda bagi Mahfud karena merupakan lari pagi terakhir bersama staf Kemenko Polhukam. Sebagai kenang-kenangan terakhir, Mahfud menyempatkan diri berfoto bersama dengan para staf Kemenko Polhukam yang telah bekerja bersama dirinya selama hampir 5 tahun. Ya, dan selain berpamitan, Mahfud rupanya juga sudah mulai beres-beres mengemasi barang di ruang kerja kantor Kemenko Polhukam. Ya, dibantu oleh beberapa stafnya, Mahfud mengemasi sejumlah dokumen, buku, dan barang-barang miliknya ke dalam kardus besar. Sesekali Mahfud berhenti sejenak sambil melihat sekeliling ruang kerjanya untuk mengenang selama hampir 5 tahun bekerja sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya, ucapan terima kasih kepada Jokowi karena sudah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam, serta alasan pengunduran dirinya yakni karena akan fokus ikut kontestasi Pilpres. Tak ada ketegangan pada pertemuan Jokowi dan Mahfud. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden pada Kamis siang berlangsung cair, bahkan diselingi senda gurau. Jokowi bahkan menyampaikan pujian pada Mahfud karena merupakan Menko Polhukam terlama yang menjabat di periode pemerintahannya. Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Jawaban Presiden, ya beliau juga. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, ya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu. Dan saudara, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan oleh Mahfud. Meski sudah menunjuk pengganti, mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Jokowi ternyata memunculkan lagi isu jika ada hawa tidak nyaman di dalam Kabinet Indonesia Maju, sehingga ada rumor jika ada sejumlah menteri yang akan menyusul Mahfud untuk mundur. Namun Presiden Joko Widodo lagi-lagi membantah kabar itu dan menyebut menterinya masih fokus bekerja menjalankan tugasnya. Jikalau memang ada perbedaan pilihan politik di antara menterinya, Jokowi menyebut merupakan hak demokrasi. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini. Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Sebagai pihak yang kerap melontarkan jika pejabat publik yang jadi peserta Pilpres untuk mundur sekaligus pasangan dari Mahfud di kontestasi Pilpres, Ganjar Pranowo mengungkapkan respect kepada Mahfud. Menurut Ganjar, Mahfud telah memberikan contoh yang baik. Mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan selama berlangsungnya kontestasi Pilpres.
Sudah kita rencanakan awal kan, tidak bicara sama saya juga. Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Itu akan mengubah kampanye nggak Pak? Biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect itu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ikut menanggapi mundurnya Mahfud dari posisi Menko Polhukam. Menurut Caimin, semestinya langkah Mahfud ini juga pembelajaran bagi calon lain yang punya peran krusial dalam mengambil kebijakan. Caimin bahkan to the point dengan menyebut pihak yang dimaksud adalah Prabowo dan Gibran. Pak Mahfud sudah komentarnya soal salah Pak Mahfud sudah menyatakan mundur, tanggapannya gimana? Ya, kemunduran Pak Mahfud hendaknya jadi pembelajaran kepada para calon yang sedang menjabat. Apakah Pak Prabowo, apakah Gibran yang masih menjabat sebagai pejabat sentral ya, yang menentukan polisi-polisi kementerian maupun pemerintahan daerah. Muncul pertanyaan, apakah mundurnya Mahfud MD nantinya akan diikuti oleh pejabat publik lain yang ikut berkontestasi di Pilpres? Sekjen PDIP Hasto Kristianto sih berharap jika sikap bijaksana Mahfud yang mundur sebagai Menko Polhukam dapat dicontoh paslon lain yang masih menjadi pejabat negara. Seperti salah satunya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Terkait harapan Hasto ini, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Hasim Jojo Hadi Kusumo dengan tegas menyebut jika Prabowo tak bakal mundur dari kabinet Jokowi, cukup Pak Mahfud saja. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular ya termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali. Jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang. Pak Prabowo kapan mundur dari menteri? Nggak bakal mundur dari menteri. Tidak perlu mundur. Oke, bicara soal mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman sudah mempertanyakan kenapa baru disampaikan sekarang setelah lama ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Shelahi, Mahfud MD menyebut keinginannya untuk mundur memang sudah dipikirkan sejak lama dan awalnya akan dilakukan setelah hari pemungutan suara. Namun setelah melalui kontemplasi, Mahfud memutuskan untuk mundur sebelum hari pemungutan suara dan setelah bertemu Presiden. Kalau Prof. Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi ada yang salah kalau Capres masih merangkap atau Cawapres masih merangkap sebagai menteri aktif. Jadi kenapa baru sekarang? Jadi kalau rangkap jabatan istilahnya ya, rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof. Mahfud. Akhirnya saya ambil keputusan, udah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu, kan kurang enak secara psikologis. Kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi mengatakan pokoknya menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapi juga, saya nunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu, karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya harus pergi dengan penuh penghormatan kan begitu. Tidak tinggal gelanggang colong pelayu kata orang Jawa. Hampir 5 tahun menduduki posisi Menko Polhukam, Mahfud MD akhirnya benar-benar mengambil langkah mundur dari kabinet Jokowi untuk menghindari konflik kepentingan dan fokus untuk agendanya sebagai cawapres. Apakah sikap Mahfud ini akan diikuti oleh pejabat penting yang ikut berkontestasi dalam Pilpres? Atau jejak Mahfud ini malah diikuti oleh menteri lain di dalam kabinet? Kita lihat saja nanti.